Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pratiwi dengan NIM 0309213073. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris IPS 3 semester 4. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Andus Humaida Boru Hasibuan MAG. Di sini saya mengambil judul tentang hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap filsafat pendidikan Islam. Nah, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi peserta didik dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Peserta didik adalah setiap manusia yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Sedangkan secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktur proses pembelajaran. Sedangkan pengertian peserta didik dalam pendidikan Islam adalah sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan menjadi manusia yang mempunyai ilmu, iman, takwa, serta berakhlak mulia. Sehingga dalam belajar sangat dituntut kepada peserta didik agar memiliki etika dan akhlak yang baik, lagi mulia, serta bersifat sabar pada pendidik atau gurunya. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu tentang pemikiran filsuf pendidikan Islam tentang hakikat peserta didik. Dalam buku Filsafat Pendidikan Islam yang ditulis oleh Hasan Basri dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, hakikat peserta didik terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, peserta didik adalah darah daging sendiri. Yang kedua, orang tua adalah pendidik bagi anak-anaknya, maka semua keturunannya menjadi anak didiknya di dalam keluarga. Yang ketiga, peserta didik adalah semua anak yang berada di bawah bimbingan pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal, seperti di sekolah, di pondok pesantren, tempat pelatihan, sekolah keterampilan, tempat mengaji anak-anak seperti TPA, majelis taklim, dan sejenisnya. Bahwa peserta pengajian di masyarakat yang dilaksanakan seminggu sekali atau sebulan sekali, semuanya orang-orang yang membawa ilmu yang dapat dipandang sebagai anak didik. Peserta didik secara khusus adalah orang-orang yang belajar di lembaga pendidikan tertentu yang menerima bimbingan, pengarahan, nasihat, pembelajaran, dan berbagai hal yang berkaitan dengan proses kependidikan. Baik, kita masuk ke dalam poin yang ketiga, yaitu tentang implikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam pada lembaga formal dan non-formal tentang hakikat peserta didik. Peserta didik secara formal adalah orang yang sedang berada dalam fase pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri seorang peserta didik yang perlu dibimbing dari seorang pendidik. Pertumbuhan menyangkut fisik, perkembangan menyangkut psikis. Nah, kita masuk ke tentang non-formal. Pengertian pendidikan non-formal menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan terjenjang. Pendidikan non-formal menurut David R. Evans 1981 adalah kegiatan pendidikan yang terorganisasi di luar sistem pendidikan formal. Sedangkan Philip Scott menyatakan bahwa pendidikan non-formal adalah setiap pendidikan yang terorganisasi di luar sistem pendidikan formal yang diselenggarakan secara tersendiri atau merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih luas yang ditunjukkan pada
warga belajar dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan non formal sebagai subsistem dari pendidikan nasional diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Yang ketiga, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Nah, sedangkan yang keempat, menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, kita masuk ke dalam poin yang terakhir, yaitu tentang ayat yang menjelaskan tentang peserta didik, yaitu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqqahum fil la'allahum yahjarun. Nah, mungkin itu hanya yang dapat saya jelaskan tentang hakikat peserta didik dan implikasinya terhadap filsafat pendidikan Islam. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan saya pada Allah yang mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.